Hai Positive People, saat ini saya mau bagikan dengan tema kesempatan berkarya. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia bukannya Papua yang kaya dengan uranium. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia bukannya Halmahera yang kaya dengan emas. Kalau ada tempat paling kaya di dunia bukannya Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada tempat yang paling kaya sebenarnya dalam kuburan. Karena di dalam kuburan ada begitu banyak bangunan-bangunan yang belum sempat diciptakan. Karena kemalasan mereka berkarya, mereka masuk dalam kuburan. Ada begitu banyak desain-desain, ide-ide, bisnis-bisnis, lagu-lagu, khotbah-khotbah yang baru, yang baik, yang belum sempat diciptakan. Tapi karena mereka malas, mengakibatkan mereka akhirnya harus mengubur potensi mereka yang ada di dalam kuburan. Dan begitu kita dalam kuburan, kita selesailah, kita punya karir berhenti, kita punya kesempatan selesai. Saya teringat dengan satu firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waktu itu Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, jika garam tidak lagi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang menarik di sini, Tuhan tidak pernah menginjak, tapi Tuhan memakai orang, mengizinkan memakai orang untuk merendahkan kita. Jadi kalau kita nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau direndahkan, kalau kita nggak mau dimarahin, kita nggak mau dihina, yang kita lakukan, mari jadilah garam yang berguna. Karena nggak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Tuhan bagi mereka yang tidak mau berguna. Nah, fungsi garam ada dua. Yang pertama, fungsi garam yaitu mencegah kebusukan. Makanan tabur garam akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan tabur garam akan memperlambat kebusukan pada ikan tersebut. Karena fungsi daripada garam mencegah kerusakan. Harusnya keberadaan kita di rumah mencegah ketidakharmonisan rumah tangga kita. Kehadiran kita di rumah saat kita bekerja mencegah kerugian di mana perusahaan kita gaji kita. Keberadaan kita di kota dan bangsa ini mencegah kehancuran bangsa dan kota kita. Karena fungsi garam yang pertama mencegah kerusakan. Harusnya kita bisa mencegah agar jangan sampai COVID-19 ini terus menular bagi bangsa Indonesia, terus bertambah di Indonesia. Karena fungsi garam adalah mencegah. Yang kedua, fungsi garam yaitu meningkatkan kualitas. Makanan tabur garam kualitasnya meningkat. Mangga asam ditabur garam, gak lagi asam. Semangka hambar tabur garam menjadi manis. Ikan yang tabur garam kualitasnya justru jadi gurih, jadi asin. Itu sebabnya biasanya harga makanan yang sudah diolah sama garam lebih tinggi daripada makanan yang belum diolah sama garam. Perhatikan, ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. Makanan sudah tabur garam lebih gurih, harganya lebih naik, lebih mahal daripada makanan yang belum tabur garam. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Harusnya keberadaan kita di rumah meningkatkan keharmonisan. Keberadaan kita sebagai kepala rumah tangga justru memimpin rumah tangga di dalam pengenalan akan Tuhan. Kehadiran kita justru di tempat pekerjaan saat kita berkarya di rumah meningkatkan kemajuan perusahaan di mana kita bekerja, tidak merugikannya. Karir kita dari kota dan bangsa ini meningkatkan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Ketika garam tidak lagi berfungsi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan pada kita dalam Keluaran 34 ayat 21. Tuhan perintahkan bukan cuma pada kita, tapi pada bangsa Israel, anak kesayangannya, yaitu bangsa Israel. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Saya mau tanya, lebih banyak Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel berhenti atau lebih banyak bekerja? Jelas firman Tuhan berkata 6 hari lamanya bekerja, hari ke-7 berhenti. Berarti semasa kita di rumah ini kita tetap harus produktif. 6 hari lamanya produktif, baru hari ke-7 kita istirahat. Baru kita nikmati hidup ini untuk bisa mengumpulkan kekuatan agar kita semakin produktif besok bekerja lagi di rumah. Amsal pasal yang ke-10 ayat 4, orang rajin pasti kaya, orang malas pasti miskin. Orang rajin pangkal kaya,
Orang malas pangkal miskin. Sekalipun Anda tidak bertuhan, sekalipun Anda orang yang hidup dalam dosa, kalau Anda rajin pasti kaya. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli orang. Orang rajin pasti kaya. Cuma bedanya kalau mereka rajin dan takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Ada aja musibah, ada aja masalah. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, maka pintu depan lebar, pintu belakang tutup rapat-rapat, sehingga kita bisa nikmati. Sebaliknya, sekalipun Anda tuh bertuhan, sekalipun Anda tuh hidup benar, sekalipun Anda rajin beribadah, tapi kalau Anda malas, pasti Anda miskin. Kenapa beberapa daerah yang mayoritas bertuhan, tapi mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Karena jawabannya sederhana, mereka kurang rajin. Nah, mesti tahu bahwa ternyata kalau kita hitung-hitung, baik Anda orang pintar maupun tidak pintar, baik Anda orang punya posisi, tidak punya posisi, kaya atau miskin, ataupun kulit hitam, kulit putih, kita masing-masing punya kesempatan berkarya dalam satu tahun, 365 hari. Nah, ternyata dalam 365 hari, itu 52 hari Minggu libur. Yang kedua, 52 hari Sabtu libur. Yang ketiga, 13 hari libur nasional libur. Yang keempat, 12 hari cuti tahunan libur. Yang kelima, 7 hari cuti bersama Lebaran libur. Berikutnya, 10 hari cuti sakit izin urgensi libur. Jadi total efektivitas kita bekerja dalam satu tahun cuma 219 hari atau 7 bulan kerja. Berarti sisanya 146 hari atau 5 bulan libur. Berarti kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita menerima gaji 12 bulan penuh plus 1 bulan THR. Untung sekali bagi saudara sebagai karyawan. Dalam satu tahun Anda kerja cuma 7 bulan, tapi Anda menerima gaji 13 bulan. Rugi bandar buat seorang pengusaha. Kalau mereka harus bayar 13 bulan, Anda kerja cuma 7 bulan. Nah, kalau bayangkan kesempatan kita berkarya di perusahaan di mana kita bekerja cuma 7 bulan, harusnya kita betul-betul memakai waktu kita Senin sampai Jumat berkarya dengan maksimal, produktif. Jangan sampai dimarahin bos baru kita kerja. Jangan sampai ditegur baru kita upgrade version kita. Sehingga akhirnya kita terima SP1 dan akibatnya kita nggak bisa naik income. Kita nggak bisa naik posisi di tahun depan. Jangan salahkan bos Anda kalau Anda nggak naik posisi, nggak naik income di tahun berikutnya. Karena Anda terima SP1. Kalau kita pengen menyenangkan hati Tuhan dan hati pemimpin kita, mari kerja sekalipun tanpa ada yang mengawasi, tetap produktif. Karena sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Itu sebabnya pesan saya selama kita masih di rumah, tetap produktif, tetap upgrade version saudara, dan tetap berkarya. Live a better life.